Lukas 6 ayat 1-5. Di bawah perikop, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu malam di musim salju yang dingin, seorang pengembara mampir berteduh di sebuah kuil. Ia diizinkan untuk tinggal satu malam di kuil itu. Tengah malam terjadi badai salju yang sangat besar, sehingga membuat suhu menjadi sangat dingin. Untuk bertahan, si pengembara ini akhirnya mengambil sebuah patung dari dalam kuil, lalu membakarnya. Keesokan paginya kuil itu menjadi gempar. Semua marah, semua murka atas apa yang dilakukan oleh si pengembara ini. Dengan marah, si imam akhirnya melaporkan kejadian ini kepada seorang guru sen. Apa kata guru sen ini? Atau sebelum sampai ke sana, apa yang ada di pikiran kita mendengarkan kisah ini? Jika kisahnya kita ubah sedikit, yang dibakar oleh si pengembara adalah sebuah salib. Apa kata kita? Ketika imam ini melapor kepada guru sen ini berkata begini, "Kamu sepantasnya disebut sebagai imam yang jelek, karena kamu lebih menghargai patung yang mati daripada seorang manusia yang hidup." Saudara-saudara, kelekatan atau keterikatan terhadap sesuatu, terhadap seseorang dapat mengacaukan pola pikir dan membuat kita bersikap subjektif. Kelekatan ini juga bisa menjangkau kelekatan terhadap agama, budaya, tradisi, kekuasaan, aturan, dan lain sebagainya. Bukankah ini yang terjadi dalam bacaan kita? Bagi orang Farisi, ketaatan pada hukum Taurat, ketaatan pada aturan, nilai adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, apapun kondisi yang terjadi. Entahkah itu orang yang sakit hampir mati, entahkah itu orang yang lapar hampir mati, hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Titik. Tidak ada ruang untuk pemahaman di sana. Juga tidak ada ruang untuk peduli atau tergerak oleh kondisi dan keadaan yang terjadi. Nah, hal ini yang dikritik oleh Yesus. Karena bagi Yesus, kasih harus menjadi dasar dari semua aturan yang ada. Aturan harus dilihat sebagai instrumen atau alat untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Jika aturan justru membuat manusia terabaikan, maka sudah saatnya aturan itu dilihat kembali. Saudara-saudara, kelekatan terhadap nilai, aturan, tradisi membuat manusia gagal melihat sesamanya sebagai hal yang lebih penting daripada nilai yang dianut. Kelekatan yang membabi buta inilah yang membuat orang rela membunuh, rela berkelahi, rela melakukan segala sesuatu demi mempertahankan, membela sesuatu yang ia percayai. Kelekatan pada akhirnya membuat kita tidak mampu berpikir kritis, tidak mampu menimbang segala sesuatu dengan baik. Saya tidak sedang berusaha mengatakan supaya tidak ada aturan. Tidak. Aturan itu penting
supaya semua manusia hidup dalam keteraturan. Tapi jangan sampai aturan membuat hati kita buta. Yesus datang ke dunia justru ingin kembali membebaskan hati kita. Membebaskan hati kita yang terlanjur terpenjara oleh semua aturan, nilai, budaya, tradisi yang membuat kita rela mengabaikan sesama kita. Yesus datang untuk justru ingin kembali membebaskan hati kita dari segala kelekatan dan keterikatan dengan dunia ini yang membuat hati dan mata kita buta terhadap pergumulan orang lain, penderitaan, dan juga air mata sesama kita. Yesus datang agar saya dan saudara-saudara hidup dalam kasih dan menjadikan kasih itu dasar dari semua aturan yang dibuat di dunia. Kiranya Allah yang Maha Kasih itu menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kasih yang besar, yang menembus berbagai batas dan aturan-aturan untuk menyelamatkan dan mengasihi kami. Sebagai manusia, kami justru terpenjara dalam setiap aturan dan hukum yang membuat kami sulit menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama manusia. Kami mohon ampun jika sebagai gereja-Mu kami terlalu melekat dengan aturan-aturan yang membuat kami lupa bahwa kami harus menyatakan kasih Allah bagi dunia. Biarlah lewat kasih-Mu yang kami terima, kami pun digerakkan untuk dapat mengasihi melampaui nilai, aturan, tradisi, ataupun budaya yang ada. Di dalam nama-Mu, ya sumber kasih, kami berdoa. Amin.